itu semua. Jadi syarat pencalonan itu dirubah. Yang tadinya 20-25%, 20% sesuai dengan kursi atau 25% suara, itu menjadi 7,5%, itu jadi rendah. Nah itu, jadi sekali lagi ini bukan poros Jakarta yang mendorong ke sana. Kita juga dengar Pak Anies itu menyampaikan, ya silakan, kalau yang mau ke Gerjos silakan, atau menunggu perkembangan silakan. Pak Anies sampaikan ada 4 hal yang memang akan menjadi acuan. Satu, melihat calonnya itu, track record calonnya seperti apa, paslonnya. Kedua, melihat gagasannya seperti apa, gagasan para paslon itu. Lalu kedekatan paslon melihat kota Jakarta dan juga masyarakatnya seperti apa. Lalu baru kita akan menilai, melihat komitmen daripada paslon itu untuk benar-benar melaksanakan programnya. Itu yang nanti di grade lah katakan. Nanti ada, kan tidak semuanya 100% sesuai dengan keinginan kita. Ada 90, 70, 50 atau 30. Nah itu pilihlah yang terbaik. Itu kata Pak Anies seperti itu. Jadi kami poros Jakarta akan menunggu juga perkembangan yang ada. Saya rasa itu moderator, dan saya juga sampaikan ini sangat terkenal, Fox Polling Fox Day. Fox Polling Fox Day ya. Suara rakyat, suara Tuhan. Sebenarnya rakyat sudah menyampaikan aspirasinya, sudah ditangkap oleh partai yang level DKI katakan, DPD, tapi tidak diterima oleh DPP, oleh elit partai, oleh semuanya lah. Tidak satu semuanya. Artinya apa? Partai politik tingkat elit ini tidak mendengarkan suara Tuhan, suara kebaikan, suara kemajuan, suara demokrasi. Itu yang masalahnya, makanya kemarahan, kekecewaan rakyat seperti itu. Silakan Mbak Rama diteruskan. Terima kasih banyak. Terima kasih Bang Ben. Tepuk tangan dulu lagi untuk ketua poros begitu ya. Memang sekali lagi Gercos ini memang bukan dari poros ya, karena kita tahu ini sudah menjadi fenomena di masyarakat, apalagi di media sosial itu ya, sudah ramai gerakan coblos semua. Penyebabnya tentu saja seperti yang disampaikan Bang Refli tadi, lebih kepada bukan hanya sosok Anies saja, tapi lebih kepada proses yang tidak fair. Dan kita sudah kenyang ya dengan proses pemilihan yang katanya pemilihan langsung, tapi prosesnya tidak fair. Sebelumnya sudah ada pilpres begitu ya, dengan hasil yang seperti itu, yang dengan berbagai permainannya, mulai dari putusan MK begitu ya, dengan Paman Usmannya dan lain sebagainya. Dan sekarang akan dilanjutkan part 2 begitu ya, pada Pilkada DKI dengan permainan-permainan lainnya. Inilah yang kemudian memunculkan Gercos ya. Jadi bukan karena dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu, barisan sakit hati, bukan ya sebenarnya. Lebih kepada ketidakpuasan atau sudah muak lah kalau singkatnya dikatakan ya. Benar nggak Bu? Jadi kita mau tidak mau tanggal 20 Oktober dengan berbagai prosesnya itu kita harus menerima yang dilantik nanti presidennya adalah Prabowo, begitu ya. Wapresnya, siapa wapresnya? Fufu Fafa. Ya, itulah sudah hasil pilpres yang kita tidak bisa lagi melakukan perlawanan. Meskipun masih akan terus, perlawanan tidak akan berhenti ya. Tapi yang terdekat ini adalah Pilkada DKI. Ini harus dilawan begitu ya. Baik, selanjutnya saya kasih kesempatan ini Bung Ihsanuddin Nursi. Silakan Bang. Terima kasih. Berdiri Bang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ada 5 hal yang ingin saya sampaikan dengan Gercos. Sebenarnya kalau mundur ke belakang, saya mulai dari tahun 77. Tahun 77 ketika kita melihat ini untuk mereka yang seusia dengan saya ingat banget
pemilu tahun 71 diundur, mestinya tahun 76 diundur jadi tahun 77. Ingat ya? Dari sana ternyata terjadi penyederhanaan partai politik. Nah, penyederhanaan ini dalam dimensi politik memang berbau tirani, berbau otoriter. Maka dikenalah dua partai politik dan satu Golkar. Saya yang baru kuliah saat itu, baru belajar politik, baru belajar jadi aktivis gitu. Kebetulan gaulnya sama tokoh-tokoh senior di Salemba, ngerti, diajarin bener gitu. Sikapnya satu, sikapnya waktu itu kalau kita nggak datang, suratnya dimanfaatin. Kalau kita datang, kita mesti ngapain? Coblos semua. Jadi sebenarnya gerakan coblos itu sudah muncul tahun 77. Itu digagas oleh teman-teman yang aktif di Salemba. Waktu itu UI masih di Salemba, belum pindah ke Depok. Senior waktu itu di bawah pengaruh Rektor Mahar Marjono. Nah, gerakan coblos semua pada 77 itu yang saya ulang-ulang sebenarnya sejak pemilu 2004. Saya ulang-ulang sejak 2004. Apa itu pemilu 2024 sampai dengan sekarang? Gerakan di mana ada kegagalan atau rusaknya sistem dan buruknya tokoh. Jadi kalau kita bilang gerakan coblos semua, sebenarnya dua hal. Yang pertama, sistemnya salah. Ya, ulang. Sistemnya salah, tokohnya buruk. Apa poinnya? Sistemnya nggak bisa menunjukkan kita bahwa dia menegakkan 4B. Baik, benar, bertanggung jawab, dan berani menegakkan keadilan. Itu sistem. Jadi sistem itu 4B. Dia harus baik, dia harus benar, dia harus bertanggung jawab, dia berani menegakkan keadilan. Bukan berani bela keluarga. Bukan bilang anaknya nebeng, hukum berlaku sama di depan semua. Anaknya boleh bilang nebeng apaan? Kalau pakai dulan lo bilang nebeng, otak lo di mana? Kan yang enggak aja gitu mikirnya. Itu artinya logika normatif konstitusional bahwa semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Argumen-argumen desepsi, argumen-argumen yang sesungguhnya palsu. Itu menggambarkan bahwa sistem rusak. Kalau sistem rusak pasti aktornya buruk. Dan itu sudah berjalan selama satu generasi. Dari 2004 hingga 2024 kemarin. Nah, saya tadi Revi udah membuktikan dengan hukum. Saya ingin membuktikan dengan angka. Seperti biasa mainan saya di angka. Mari kita mulai dulu dengan perubahan jumlah penduduk dan jumlah pemilih tetap. Ulang ya, logikanya adalah ini kan kalau pemilu kita pasti bicara 5 hal. Sistem pencoblosan, sistem pemungutan suara, dan bagaimana pencoblosnya, siapa penyelenggaranya, bagaimana badan resolusinya, dan kemudian sistem apa yang dipakai dia. Pasti 5 hal dalam pemilu. Saya ingin ringkas aja. Sejak 2004 sampai dengan 2024 tidak terjadi relasi yang sangat signifikan. This is talking about data, this is talking about number. Ini bicara tentang data, ini bicara tentang angka. Yang saya ambil dari 3 pihak.
saya ambil dari Kementerian Dalam Negeri Dukcapil, satu ya. Saya ambil dari KPU, saya ambil dari BPS. Nah, ternyata ketika saya telusuri pertambahan penduduk sejak 2004, diikuti dengan pertambahan jumlah DPT, tidak terjadi hubungan yang signifikan. Dalam bahasa yang sederhana, secara akademik, peningkatan jumlah DPT atau penurunan jumlah DPT tidak bisa diterima secara akademik. Contoh. Pada 2004 ke 2009, gitu ya, jumlah penduduk meningkat 13.515.000. Tapi apa yang terjadi dengan jumlah DPT? Jumlah DPT saat itu meningkatnya 23.054.000. Ini apa logikanya nih? Ini logika politiknya apa nih? Nggak ketemu gitu. Lompat sekarang, lompat ke 2024. Jumlah pertambahan penduduk 14.194.000. Jumlah pertumbuhan pemilih 4.815.352. Nggak juga punya relasi signifikan. Ini pergeseran penduduk di mana nih? Jawabannya ada nggak? Ada nggak jawabannya kira-kira? Apa jawabannya kira-kira? Jawabannya DPT fiktif. Ulang ya, ulang. Ini konkret. Jawabannya adalah DPT fiktif. Apa yang dikata DPT fiktif? Karena orang-orang seluruh Indonesia diam tentang DPT fiktif, gua ngambil data resmi. Data resmi diambil dari mana? Di dua tempat. Di Kementerian Keuangan dan Kementerian Sosial. Apa bilangnya Kementerian Keuangan bilangnya? Terdapat sejumlah desa fiktif. Nah, lo desa fiktif nih. Kalau desa fiktif, penduduknya fiktif nggak? Fiktif. Kok dialokasikan anggaran? Pusing dah lo. Nah, satu. Pindah kita ke sebelah. Ke Kemensos. Kemensos bilang terdapat penerima bansos fiktif. Nah, lo. Makin gila lagi penerima bansos fiktif. Pindah lagi ke KPK. KPK menyatakan dengan penerima bansos fiktif, negara dirugikan sekitar 10 sampai dengan 11 triliun. Gue tanya sama lo semua, lo percaya nih sama Sisin? Nah, lo sederhana aja logikanya. Kita nggak usah bicara dulu soal uang, ntar uangnya lain lagi nih. Ini hal ketiga yang gue bicarain sama lo. Gue Betawi, jadi gue ngomongnya belum gue ya. Jadi kalau gue bilang ini kejadian begini, maka sesungguhnya ada yang bermasalah di dalamnya. Nah, kalau yang bermasalah itu intinya ada di mana? Mundur ke belakang. Jangan bilang langsung rejim dulu. Jangan rejim dulu bilangnya. 9799 Iksanuddin Nursi anggota DPR. 99 2001 Iksanuddin Nursi Mundar Mandir Istana. Ya. Ini pengalaman pribadi nih. 9799 satu-satunya manusia yang menolak IMF dan nggak mau tangannya dibawa terhadap Bill Clinton dan Michael Kadamsi, gua manusianya. Nah, Masya Allah, subhanallah, gua tidak sedang berbangga diri. Jujur, ini bukan dalam rangka berbangga diri, ini tidak dalam rangka ujub, ini tidak dalam rangka riya. Ini dalam rangka kulil haqqa walau kana murad.